Halo, selamat datang di channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tiada tara. Oke, di channel ini kami akan membahas hal-hal mistis, hal-hal yang di luar nalar maupun di luar logika. Baik, saya di sini tidak sendiri, saya bersama narasumber yang bernama Mirsistri. Kita panggil saja namanya Mistri. Mistri, apa kabarnya? Hai, apa kabar? Salam kenal. Oke, Mistri, mungkin teman-teman di rumah ingin mengetahui, Mistri sejak kapan mengetahui diri Mistri mempunyai kemampuan lebih? Misalkan bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Kalau saya dulu di awal itu umur 5-6 tahun. Wow. Nah, karena itu masih anak-anak kan ya, Ya. dan orang tua itu pasti takut melihat anak-anaknya itu mempunyai teman yang bukan sewajarnya. Ya. Jadi orang tua saya melakukan sebuah ritual untuk menutup mata batin. Oh. Nah, jadi dari umur 5-6 tahun itu sampai hampir lulus SMA itu tertutup. Tapi saat hampir kelulusan SMA itu dia kembali lagi sampai sekarang. Wow. Berarti intinya ketika melakukan ritual bisa ditutup, itu Mhm. ada batas waktunya, itu semua orang seperti itu yang bisa melihat. Em, yang saya tahu dan ada beberapa orang yang tertutup juga, ada yang masih tertutup dan aman-aman saja. Tetapi saya sendiri merasakan itu kembali. Dan itu saya percayakan sebagai itu adalah berkah Tuhan. Kita tidak bisa menolak dan tidak bisa meminta. Oke, itu intinya adalah kuasa dari yang di atas ya. Ya, Mungkin ini anugerah yang diberikan oleh yang kuasa. ya. Baik, Mistri. Terima kasih sudah menjelaskan kapan Mistri bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata dari kecil ya istilahnya ya. Ya. Nah, di sini mungkin saya tertarik ingin membahas terkait hantu. Nah, mungkin hantu apa ya arwah gentayangan seperti itu. Kira-kira Mistri selama ini apa saja makhluk astral yang istilahnya Mistri ketahui, istilahnya yang sudah Mistri bisa lihat. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, yang pernah saya lihat itu adalah kebanyakan pas orang yang meninggal. Beda dengan yang banyak orang sebutkan adalah kuntilanak ataukah pocong ataukah itu berbeda ya. Berbeda antara kuntilanak dengan roh orang meninggal dan pocong itu berbeda. Hmm. Baik, Mistri. Mistri cepat cerita tadi sebelum kita tag tadi, Ya, eh, istilahnya sudah berteman dengan makhluk astral ya. Kunti ya, Mak Kunti. Mm-mm. Saya ingin tahu nih, Mak Kunti yang disebutkan tadi, apakah ada di ruangan ini sekarang? Ada, Wah, karena beliau saya mengatakan dia beliau karena saya menghargai dia, karena dia lebih uh, apa ya, lebih tinggi umurnya ya, lebih, lebih mungkin ya, 100 abad ya, yang ya. dia lebih tua dari saya gitu. Bukan berarti kita bahwa beliau adalah roh halus ataukah kebanyakan orang bilang kuntilanak itu kita harus mencaci maki mereka. Tidak, kita justru menghargai, kita sesama makhluk hidup, jadi kita saling menghargai. Oke, walaupun tidak kasat mata ya. Ya. Baik, yang penasaran saya, kalau dia memang ada di sini, dari itu Mak Kunti itu dia auranya positif atau negatif atau gimana? Selama saya bersama beliau itu positif, karena ada beberapa orang melihat saya mengatakan, "Dedek, hati-hati ada yang ngikutin." Tapi Hmm, saya tanya balik, hmm, "Pak, Bapak diganggu nggak?" hmm. Itu Oh, seperti itu. teman-teman, saya merinding nih. Tapi sayangnya saya pakai lengan panjang, bulu kuduk saya merinding. Jadi kalau misteri, mohon maaf ya, boleh saya tahu Ya. keberadaan yang makhluk astral itu di mana? Sebelah mana sekarang? Beliau ada di sebelah sini. Wow, sebelah sini. Ya, karena ya mau bagaimana ya, dia menjaga saya juga menjaga dia. Oh, Tapi ya. tidak selalu sih saya mengatakan dia ada selalu bersama saya, tidak. Karena ada tempat-tempat tertentu yang bisa beliau mengikuti saya, ada tempat-tempat yang tidak bisa.
Mohon maaf, dengan adanya kita berinteraksi seperti ini, apakah yang mendampingi, maksudnya Mbak Kuntinya, menerima hal ini atau gimana? Kalau beliau sih selama itu positif dan tidak mengganggu beliau, tidak. Oke. Dan saya sering menyebutnya ibu. Ibu. Ya, Oh. karena beliau adalah seorang ibu. Oh, ya, ya. Beliau pertama dekat dengan saya itu kalau ya percaya tidak percaya ya, karena saya pengalaman sendiri. Beliau datang di mimpi saya. Itu kejadiannya sudah lama sih, awal-awal saya kuliah. Wow, sudah Ya, lama ya. itu di awalnya beliau mencari saya dalam mimpi, dan itu beliau meminta tolong untuk membuka bungkusan sebuah kain kafan yang berwarna putih, tapi itu dalam mimpi ya. Itu dalam mimpi, dan itu ada sebuah bangunan yang ada hotelnya, rumah makannya gitu. Dan saya lepas itu dibuang, entah kenapa saat saya baru bangun paginya, saat saya mau ke kamar mandi, itu beliau ada di depan saya gitu. Nah, itu saya di awal-awal, karena waktu kecil kita sudah terbiasa tidak melihat, dan di awal-awal itu kita melihat beliau dalam keadaan ya seram ya, wujudnya ya, seram ya. Rambutnya mungkin besar ya? Rambutnya berantakan. Mungkin Anda sudah terbayang. Ya, mungkin, ya. Saya terbayang rambutnya besar, mungkin mukanya agak pucat. Iya. Setelah itu ya kainnya yang putih. Ya karena beliau dalam bentuk seperti itu karena beliau sudah dijadikan sebagai sudah lama beliau sudah dijadikan sebagai apa ya, kayak orang bilang penglaris atau apa ya, untuk menarik orang-orang itu tanah kuburannya diambil sama yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai penglaris tempatnya. Itu. Oke, saya penasaran nih. Kalau ibu ya, kita panggil ibu saja ya. Kalau ibu Kunti ya gitu ya. Kalau ibu Kunti, nggak usah ya. Ibu saja, maaf ya. Jadi ibu istilahnya, dia kan jauh nih, jarak jauh nih. Nggak mungkin ibu itu ada di Bali. Yang mungkin kalau pikiran orang lain mungkin ada di luar Bali. Nah itu kan jaraknya jauh. Nah itu bisa dijelaskan nggak ya? Kenapa bisa sampai? Sama seperti kita, mungkin beliau ada apa ya, melihat kita. Kebanyakan yang saya lihat, orang-orang yang dianggap indigo itu sudah seperti cahaya bagi mereka, cahaya bagi mereka dan jalan bagi mereka. Dan sebagian yang pernah saya lihat, orang-orang bercerita tentang hantu A, hantu B, dan itu tempatnya jauh-jauh. Contohnya, di daerah ini ada gini. Itu otomatis mereka ada di dekat kita. Pernah nggak kita pernah nggak Anda atau teman-teman bercerita ini seperti ini ya, di sini ada sini, merasa nggak merinding? Iya. Ataukah dingin? Itu sebagian besar mereka akan cepat datang saat dibicarakan. Wow, dalam sekejap ya. Iya. Yang kayak di film-film seperti itu ya. Iya. Saat kita membicarakan, tempat ini angker katanya gini, katanya wujud, apalagi sampai kita mengatakan wah wujudnya seperti ini, otomatis dia tertarik. Dia tertarik dengan kata-kata kita dibicarakan oleh dia. Walaupun jaraknya jauh. Iya. Wow. Itu hebatnya ya. Makanya kita harus hati-hati dalam berucap. Baik, berarti pada intinya jika terkait dengan hal yang tidak kasat mata itu kita bicarakan walaupun jaraknya jauh, itu dia bisa langsung connect ke kita. Iya. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman semua hati-hati ketika berbicara ya. Karena kalau berbicara tentang makhluk halus, astral ya mungkin kita harus tahu tempat juga. Ya kebetulan saya di sini sudah didampingi narasumber yang memang sudah berpengalaman dalam hal istilahnya melihat hal yang tidak kasat mata. Jadi mungkin saya merasa nyaman di sini. Baik, mungkin kita lanjutkan ya, Mistri. Untuk terkait dengan yang tadi yang katakan bahwa ada yang meninggal dunia secara tidak wajar, seperti itu. Nah, arwahnya itu di mana? Ini banyak kejadian.
ini banyak kejadian. Ada, kalau kita mengatakan kematian hal yang tidak wajar itu banyak artinya. Hal yang tidak wajar dalam kematian yang mungkin dibunuh, bunuh diri, dan kecelakaan. Dan di tipe kecelakaan ini ada yang sadar dirinya meninggal, dan tidak sadar ada dirinya sudah meninggal. Yang kalau tidak sadar itu gimana? Saya Contohnya? beberapa tahun ini ya, berangkat sekolah, berangkat kerja itu dengan melewati jalan yang sama Setapak. setiap harinya itu kan, jalannya itu setiap hari. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan roh itu. Dia dengan santainya naik motor, setelah itu mungkin keadaan dulu dan sekarang berbeda ya. Dulu mungkin tidak ada lampu merahnya, tapi bayangan mereka kan tetap seperti itu. Yeah. Karena jalan yang mereka lihat tetap seperti yang mereka tinggal terakhir. Yang terjadi dia pada saat meninggal itu, iya. Itu yang akan dia itu akan terulang kembali. Flashback ya. Jadi mungkin dia akan kembali pada saat dia meninggal, hari di hari dia meninggal. Misalkan meninggalnya 27 Agustus, mungkin gitu ya. Tapi saya tidak pernah untuk mencatat sekarang tanggal ini. Betul. Nggak mungkin ya. Kita sendiri sudah kita sudah kejar-kejaran waktu ini. Yeah. Tapi saya sudah pernah berkali-kali bertemu dengan dia. Dia tidak menyapa saya karena keadaan yang dia lihat berbeda. Karena dia merasa dirinya mungkin masih hidup ya? Iya, masih hidup, dan keadaan yang dia lihat berbeda dengan yang kita lihat. Mungkin dia lihatnya dengan keadaan yang seperti dulu terakhir dia meninggal. Dan itu dari awal kita ketemu jalan, ada mungkin dulunya itu jalannya ramai atau dia diam, kita tetap jalan. Kita tetap jalan. Nah, pada saat ada perempatan, memang si jalan itu dari dulu pun memang perempatan. Kok merinding ya? Terus. Dari situ, itulah di sanalah terakhir dia jatuh, dan jatuh hilang. Mungkin dari sana dia ingatannya sampai di sana saja. Ya, setelah mungkin saya nggak ingat ya, berapa bulan atau pernah ketemu lagi seperti itu lagi. Terus kejadian seperti itu lagi. Itu berulang-ulang kira-kira berapa kali? Ya, itu yang saya katakan saya tidak ingat. Oh iya. Baik. Wah, ketemu dia nggak ngitung lagi. Ya istilahnya. Wah, ketemu dia lagi gitu. Jadi mungkin itu perbedaannya. Tapi kalau kita secara tidak kasat mata melihatnya seperti orang biasa gitu ya. Ya. Seperti orang biasa, tapi kejadiannya memang sudah sejak. Oh, ya. Baik. Misteri, mungkin untuk perbincangan hari ini kita akhiri dulu. Ya. Karena kita akan melanjutkan video-video berikutnya lagi. Ya. Baik Misteri, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Jadi terus dukung channel kami agar bisa berkembang. Dan terima kasih yang sudah menonton video kami sampai akhir. Dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Tekan lonceng notifikasinya semua agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan bisa berkembang video-video kami, dan tentunya kami semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.